Oke, selamat sore. Ini kita sambung lagi ya yang kemarin, tentang pembahasan, penjelasan dari pakar hukum Islam dan teolog atau cendekiawan atau apa, cendekiawan atau, teolog Islam klasik, artinya yang pada abad-abad lampau, abad-abad yang sudah lewat, mengenai jihad. Karena mengapa saya buat seperti ini, karena, penjelasan atau ya penjelasan tentang jihad oleh para teolog maupun pakar hukum Islam klasik itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama atau apalah teolog Islam atau apalah itu pada zaman sekarang. Untuk yang bagian ketiga, video yang kali ini, part 3 atau bagian ketiga. Video ini harus saya buat beberapa part karena supaya tidak terlampau panjang. Kalau terlampau panjang nanti akan sulit bagi yang menonton untuk mengikuti penjelasannya karena dia terlalu panjang. Untuk yang kali ini masuk ke kitab Al-Haraj. Kitab Al-Haraj ini ditulis oleh Abu Yusuf pada tahun 768, sekitaran abad ke-8 akhir. Ini dia the fate of the annexed territory and the conquered peoples. Nasib wilayah lampiran, wilayah pinggiran atau apalah gitu yang ditaklukkan dan orang-orang yang ditaklukkan, and the conquered peoples, dan orang-orang yang ditaklukkan. Ini Umar bin Al-Khattab tahun 634 sampai 644 menjawab kaum muslimin yang menuntut pembagian tanah Irak dan Syria atau Palestina di antara para penakluk, artinya para prajurit lah ya. Itu jadi karena menurut tata aturan perang Islam, orang-orang yang atau prajurit-prajurit yang ikut berpartisipasi dalam jihad, kegiatan gila-gilaan mereka itu wajib mendapatkan jatah. Wajib mendapatkan jatah. Di sini sampai sini paragraf pertamanya. Di sini di paragraf pertama ini Umar bin Khattab itu dia menyatakan bahwa tanah atau apapun yang mereka dapatkan hasil dari jihad mereka itu adalah pemberian Tuhannya Islam. Allah Tuhannya Islam kepada mereka. Jadi bayangkan itu, apa yang mereka dapat hasil dari perang, ngerampok, hasil mereka menjarah itulah pemberian Tuhan. Hebat kan? Kelakuan jahat mereka bilang itu adalah hasil pemberian Tuhan. Karena Tuhan mereka itu beda dengan Tuhan agama lain. Beda sendiri kelakuannya. Dan kemudian di sini I have divided the personal possessions among those that conquered them. Maksudnya them di sini Irak dan Syria itu. After subtracted a fifth, which under my supervision was under the purpose for which it was intended. Jadi harta jarahan hasil spoil of war, barang hasil rampasan perang itu harus dibagi 1/5. Itu amanat dari Muhammad, nabinya Islam itu. Amanatnya dari Muhammad bahwa setiap hasil mereka gila-gilaan jihad mereka itu, barang rampasannya harus dibagi 1/5. Misalnya dapatnya 100, dikurangi 1/5, misalnya 100 juta, misalnya katakanlah begitu. Dapat 100 juta. Dikurangi 1/5 berarti diambil 20. Berarti sisa 80 juta.
Nah, 20 jutanya itulah 80 jutanya itulah yang dibagi di antara banyak orang itu. Sisanya. Pokoknya 1/5 itu untuk pemimpin gembongnya Muhammad. Nah, karena Muhammad sudah mati, khalifah berikutnya adalah Umar bin Al-Khattab gitu. Makanya dia mendapat jatah 1/5. Dia penerusnya Muhammad. Kemudian di sini di nasib-nasibnya orang ini pertama kayaknya tentang tanah mereka dulu. I thought it was necessary to reserve land and its inhabitants and levy from the latter Kharaj by virtue of land and capitation jizya as a personal tax on every head. This poll tax constituting a harta fa'i itu kalau menurut ajaran Islam, harta fa'i in favor of the Muslims who have fought there, of their children and the heirs, offspring, keturunan, ahli waris. Ini saya terjemahkan aja. Saya pikir perlu untuk mencadangkan tanah dan penduduknya, artinya disisakan, jangan diambil semua, dan memungut dari mereka itu kharaj, itu pajak tanah, kharaj. Kalau sekarang itu PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau dalam bahasa mereka, bahasa orang Islam itu kharaj, berdasarkan tanah mereka, dan kapitasi atau jizya, pajak nyawa, sebagai pajak pribadi untuk setiap kepala. Jadi makanya orang-orang yang di hasil jajahannya Islam itu mereka perlu membayar 2 macam pajak. Sejauh ini yang saya tahu ada 2 macam pajak, yaitu jizya dan kharaj. Jizya dan kharaj. Kalau kharaj itu pajak bumi dan bangunan, kalau sekarang dikenalnya seperti itu, PBB, pajak tanah. Sementara jizya itu pajak nyawa. Pajak nyawa ini merupakan poll tax itu. Pajak nyawa ini, pungutan pajak ini merupakan fa'i yang mendukung muslim yang telah berperang di sana dan anak-anak mereka dan ahli waris mereka. Maksudnya kaum keluarganya para prajurit itulah, intinya seperti itu. Jadi harta fa'i yang dari hasil kharaj, yang diperoleh dari kharaj dan jizya itu untuk menopang perekonomian para keluarga prajurit dan keluarganya, intinya itulah. Makanya dari sini dikatakan harus reserve the land and its inhabitants, menyisakan tanah itu untuk tetap diduduki oleh orang-orang yang ditaklukkan itu, jangan diambil semua biar mereka tinggal di situ, dan mereka tuh jangan diusir semua, biarkan mereka tinggal di situ, tetapi kita pungut pajak dari mereka, kharaj dan jizya. Dan seperti itu. Do you think that the borders, jadi para prajurit itu tadi setelah mereka taklukan, mereka tetap tinggal di situ. Makanya di sini dibilang, do you think that these borders could remain without warriors defend them? Jadi ada warriors yang defend the border, perbatasan wilayah mereka itu, wilayah yang mereka taklukan itu mereka jaga. Ada prajuritnya di sana, ada pasukannya prajurit Islam yang menjaga wilayah itu supaya tidak dicaplok sama orang lain atau apa gitu. Makanya dilindungi, karena mereka melindungi wilayah jajahan mereka itu. Gaji mereka, istilahnya gaji lah ya, gaji mereka dari sumbernya pajak itu, jizya dan kharaj itu tadi. Kemudian ini wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu Syria atau Palestina, Mesopotamia itu sekarang itu Baghdad itu mana gitu? Baghdad itu lah. Kufa, Basra, dan Mesir. Makanya
Makanya kita nyebutnya Mesir, 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 Misir. Dia tuh kalau orang Islam nyebutnya Misir, MISR, Misir. Jadi kita mewarisi, orang Indonesia mewarisi sebutan negara Mesir itu ya dari orang Islam ini, Misir, Egypt, Mesir. Do not have to be covered with troops. Oh. Nah ini penjelasan bawah-bawahnya ini intinya jizya dan karat yang mereka pungut itu untuk menggaji para prajurit yang menjaga itu tadi, yang menjaga wilayah, warriors defend them itu tadi. Yang di sini paid, gaji kan, dibayar. Jadi mereka sumber gajinya istilahnya bahasa kasarnya gitu lah ya, supaya gampang ngerti. Gaji mereka sumbernya dari situ. Karats dan jizya. Pajak nyawa dan pajak bumi dan bangunan, PBB. Kemudian di sini keputusan Umar menentang pembagian di antara para penduduk penakluk wilayah. Resolusinya to levy karaj, memungut karaj sehingga pendapatan dapat dibagi di antara kaum muslim bermanfaat bagi seluruh umat, karena jika tidak disediakan untuk membayar upah dan makanan para pejuang, provinsi perbatasan tidak akan ada. Nah jadi karaj ini sebetulnya karaj dan jizya juga digunakan sebagai dibagi-bagi di antara umat Islam sebagai ya bagi-bagi duit lah, uang panas istilahnya gitu. Kenapa bermanfaat bagi seluruh umat, untuk kemaslahatan umat, kalau pernah dengar istilah itu, kemaslahatan ya, ini kemaslahatan ya, keuntungannya menjadi orang Islam ya itu, kalau dapat hasil ngerampok di mana bagi-bagi, ini kayak gitu modelnya. Dan lagi yang ini masih tetap kurang lebih menjelaskan di paragraf pertama tadi bahwa karaj dan jizya itu tadi digunakan untuk menggaji mereka yang menjaga wilayah yang sudah ditaklukkan itu tadi. Troops would have been deprived of the necessary means to carry on the holy war, and would have been afraid that the infidels would return to their former possessions, since this would not have been protected by soldiers and mercenaries. Jadi mereka itu menjaga wilayah yang sudah mereka taklukkan tuh gini. Ada yang sebagian tinggal, makanya di sini kan dibilang reserve, sisakan tanah dan penduduknya, sisakan, selainnya tuh pergi. Makanya di sini dibilang mereka takut orang-orang kafir itu nanti balik lagi kembali untuk merebut milik kepunyaan mereka. Kalau itu maksudnya wilayah taklukan itu tadi tidak dijaga oleh prajurit dan tentara bayaran, prajurit dan tentara bayaran, mercenaries. Allah knows best, selalu begitu. Udah tahu jelaskan apa-apa, Allah knows best, itu aja intinya. Prince, you also demand that the rules applicable to those of the inhabitants of the countries of war who convert sebentar, ini ada yang mana? Who convert to save their lives and their possessions. Jadi ada yang convert, pindah agama jadi mualaf, masuk Islam maksudnya. Jadi mualaf untuk menyelamatkan nyawa mereka
dan harta benda mereka. Karena begini, kalau ingat pembahasan kita di video sebelumnya itu bahwa orang yang tidak mau masuk Islam, harta bendanya itu bakal diganggu gugat, nyawanya pun bisa dibunuh, bisa diambil, bisa hilang nyawanya. Itu perkataan dari Umar di di pembahasan sebelumnya. Saya lupa di sebelah mana itu. Ini kemarin sudah nah ini I have been ordered to fight people until they profess that there is no God but God and that Muhammad is God's messenger. If they say that, their lives and properties will be inviolable for me. Saya telah diperintahkan, ini si Umar bin Al-Khattab tuh tadi. Ini Umar bin Al-Khattab kan. Ini di video kemarin. Umar bin Al-Khattab dia kan ngomong kepada si Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar kemudian dia bertanya kepada Abu Bakar, "How can you fight these people? Has the messenger of God not said, I have been ordered to fight people." Saya telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Islam, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Apakah itu terserah, kurir, kalau di messenger kan kurirnya Allah, gitu loh. Jika mereka mengatakan itu, nyawa mereka, their lives and properties, harta benda mereka, will be inviolable for me, tidak akan bisa kuganggu, tidak akan bisa kuambil, kurang lebihnya gitu. Jadi kalau mau nyawa itu aman, mau harta itu aman, ya kalau ada orang Islam datang menjajah, bilang aja saya mau masuk Islam atau apa gitu, aman, nyawa aman, harta aman. Tapi kalau kita tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah apa segala macam dan seterusnya, itu ya sudah, nyawa bisa melayang, harta benda habis. Kalau laki-laki nyawa melayang, kalau perempuan masih lumayan, masih hidup, tapi hidup jadi budak seksnya mereka. Kalau mau, nggak mau kan? Jadi mereka orang-orang jorok semua. Their life is sacred, those belongings for those preservation. Be courage as tributary people. Ini yang kita bahas yang kuning-kuning ini aja supaya singkat, supaya enggak terlalu panjang. Nanti terlalu panjang lagi videonya. Setiap orang musyrik yang dengannya Islam telah bernamai dengan syarat bahwa mereka mengakui otoritasnya, tunduk dengan pembagian harta rampasan dan membayar karaj sebagai umat yang tributary, sebagai umatnya mereka lah. Pokoknya kalau jadi intinya itu bahwa kalau orang-orang yang kafir itu, musyrik, kafir, apalah, mereka mau mengakui bahwa Islam berotoritas atau berdaulat, maksudnya itu berdaulat atas mereka, menguasai mereka, menundukkan mereka, dan mereka orang-orang musyrik, kafir, apa segala macam itu yang dicapnya Islam kan begitu, mau membayar pajak, pungutan pajak yang tanpa henti, udah jelas asal usulnya itu supaya mereka kaya aja, jizya dan karaj itu, maka
mereka di dalam atau berada dalam kondisi aman. Aman dalam arti tidak diganggu. Selama kamu masih mau mengakui otoritas Islam atas kalian dan tunduk di bawah syariah. Pokoknya kalau disuruh begini ya nurut, disuruh begitu ya nurut. Taat membayar pajak, jizyah dan kharaj, sudah aman hidupmu. Silakan kamu melanjutkan agamamu, walaupun di dalam praktiknya Fakta Umar itu pun tetap dimasukkan ke dalam hukum syariah, yang peraturan tentang orang-orang non-Islam itu harus berpakaiannya begini, rumah mereka harus diatur begini, kalau mereka mau berpergian keluar rumah harus begini begitu. Itu banyak aturannya itu, yang intinya mengekang, tidak bisa hidup bebas, masih lebih bebas ayam tuh berkeliaran daripada orang-orang non-Islam yang tunduk di bawah hukum syariah tuh masih jauh lebih bebas ayam itu. Land of Kharaj, it shall be taxed according to the stipulation of the treaty. Tanah Kharaj akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Siapa yang membuat perjanjian itu? Islam sendiri. Orang non-Islam tinggal iya aja. Nggak boleh banyak, oh itu begini ya, tolong itu begini, nggak bisa. Pokoknya tunduk pada orang Islam. Makanya tadi di sini dibilang recognize its authority, mengakui otoritasnya, nggak boleh banyak protes. Tuh. Setiap tanah atau semua tanah dapat dengan paksa dibagikan. Di antara mereka, semua tanah dapat dibagikan kepada siapa yang menaklukkannya. A land over which the Imam Sovereign has become master by force. Setiap tanah di bawah kepemimpinan imam yang menjadi tuan secara paksa, pokoknya menjadi tuan dengan cara yang tidak benar dan dengan kekuatan atau kayak apa, dapat dibagikan. If so he decides, for he enjoys complete freedom in this respect among those who conquer it. Pokoknya sambil yang kuning-kuning aja ya biar gampang ya. Biar ini pada intinya tuh itu. Semua tanah dapat dibagikan kepada siapa yang menaklukkannya. Dapat it can be left in the hands of its inhabitants, as Umar bin Al-Khattab did in the case of Sawat, whereupon it becomes land liable to Kharaj, which cannot be taken. Dapat dibiarkan tetap dimiliki oleh penduduknya. Maksudnya kan itu tanah itu kan milik orang-orang non Islam, orang kafir atau apalah, musyrik, serah sebutan Islam atau apalah itu. Jadi tetap dibiarkan sama dimiliki oleh mereka, tetapi dikenakan kharaj, pajak bumi dan bangunan. Besarannya nggak tahu berapa itu, saya belum ada ketemu. Pokoknya diberikan kharaj supaya mereka orang Islam dapat mendapatkan sewa atau apalah dari dapatkan pemasukan, intinya itu, dapatkan pemasukan dari tanah itu. Sekalipun tanah itu bukan milik orang Islam, karena mereka datang ke situ ngerampok aja. Yang tidak dapat diambil kembali oleh orang kafir ini tadi,
orang non Muslim tuh tadi. Jadi istilahnya kayak gini, Islam datang, dia menaklukkan satu wilayah, katakanlah misalnya wilayah A lah misalnya ya, biar gampang. Dia datang ke wilayah A, dia taklukkan wilayah A, orang penduduk yang tinggal di wilayah A, apapun yang mereka punya di dalam situ, di dalam tempat tinggal mereka itu, wilayah itu bukan lagi milik penduduk di situ, tapi secara otomatis setelah mereka ditaklukkan, semua yang ada di situ itu menjadi milik Islam. Kamu boleh tinggal di sini, tetapi kamu bayar sewa tanah ini sama saya, kan gitu. Itu gampangannya begitulah, gampangannya begitu. Dan kamu tidak bisa memiliki lagi tanah ini. Tanah ini sudah menjadi milik kami umat Islam, modelnya begitu. Itu maksudnya itu. Jadi dibilang Islam itu rahmatan lil alamin, rahmatan dari mana? Rahmatan bagi kalangan Islam sendiri, bagi orang lain tuh tidak ada rahmatnya sama sekali. Neraka itu orang Islam tuh semua kan, kelakuannya kalau model begitu. Ini saya bukan jelek-jelekan Islam, tapi sejarah bicara begitu. Kemudian ini terhadap wilayah Arab berbeda dari wilayah non Arab, di mana seseorang memerangi orang Arab. Jadi kalau orang Arab diperangi sama orang Islam itu sendiri, karena ada orang Islam itu ada menganggap bahwa ada orang Arab kafir, mereka dari zaman jahiliyah atau apalah itu. Ada orang menganggap orang Arab kafir, jadi kalau orang Arab dia nasibnya kurang lebih kayak orang Hindu pada waktu itu. Mereka bukan people of the book, bukan ahli kitab, bukan orang Yahudi atau Kristen. Jadi nasib mereka agak sedikit jauh lebih buruk lah ya. Jadi cuma mendapatkan dua pilihan. Fight Arabs only to oblige them to embrace Islam without making them pay the poll tax. Nothing but their conversion is acceptable, and their land, if it is left to them, it is a tithe land, tanah pemberian, tanah zakat atau tanah apa lagi, pemberian, hadiah, apa sih nama sebutannya, ya itulah intinya, pemberian, zakat atau hibah teman-teman semacam itulah. Sedekah, nah itu mungkin tanah sedekah, mungkin seperti itu modelnya, tanah sedekah. Jadi orang Arab berbeda dengan Yahudi atau Kristen, Yahudi dan Kristen maksudnya. Itu kalau orang Arab pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati. Tidak ada mereka ada pilihan masuk Islam, membayar jizyah atau mati. Tidak ada membayar jizyahnya, tidak ada. Mereka hanya ada dua pilihan. Orang Arab, kafir Arab itu pilihannya antara masuk Islam atau mati. Makanya nothing but their conversion is acceptable. Tanah mereka jika itu tetap dikasihkan sama mereka, biar mereka punya aja itu, maka itu dianggap sebagai tanah zakat. Kalau imam itu saya ulangi lagi, itu kurang lebih kalau di Indonesia itu mereka sultan. Kayak kerajaan Islam itu kan ada Kesultanan Demak, ada Kesultanan apalagi tuh, Malaka atau apa itu. Kayak corak kerajaan Islam tuh ya itu. Sultan tuh ya itu imam mereka sudah tuh. Imam sudah itu. Imam. Jika imam itu tidak memberikan kepada mereka orang Arab non Islam itu tadi, maka akan dibagi-bagi, tetapi dia tetap dianggap sebagai tanah sedekah lah tuh ya, tithe. The decision in respect of non-Arab is different because they are fought not only to convert them but also to oblige them to pay the poll tax, whereas only the first of these
objective applies to the Arab since they must either convert or be put to death. Nah, kalau orang non Arab, misalnya ini Bizantium, karena orang Islam ada nyerang ke Bizantium juga, ada juga nyampe mereka ke Spanyol sana, ada daerah mana lagi tuh, banyak Islam tuh nyebar ke mana-mana, kelakuannya yang aneh-aneh itu mereka ada pilihan masuk Islam atau membayar jizya, poll tax, pajak nyawa. Sementara kalau ke orang Arab itu sesama orang Arab, orang Islam ini kan asalnya dari Arab juga. Kalau orang Arab, kafir Arab, maksudnya itu pilihannya cuma masuk Islam atau mati, convert or be put to death. Sama kurang lebih nasibnya kayak orang Hindu India. Kalau lihat video saya yang kemarin itu ada kafir Arab, idolaters Arab who had only the choice between conversion on or death. If they were conquered, their wife and children were reduced to slavery. Jika kafir Arab yang punya pilihan masuk Islam, mu'alaf atau mati. Jika mereka ditaklukkan, if they were conquered, istri dan anak istri maksudnya kan, karena kan mereka kan terdiri dari banyak keluarga kan, istri dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Nah itu tadi budak, kalau itu perempuan dewasa itu enggak lain, budak seks itu. Jadi mending jadi gundik, mending ini jadi budak seks, kayak pemuas nafsu, kayak binatang aja modelnya, dibikin sama orang Islam itu. Kemudian kalau nggak percaya lihat video saya sebelumnya, itu ada saya bahas tentang itu. Kemudian the Arab who possess revealed scripture, orang-orang Arab yang memiliki kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen. Ingat, Yahudi dan Kristen itu sudah ada di Arab jauh sebelum Muhammad lahir. Beberapa abad sebelum Muhammad lahir ke muka bumi, itu sudah ada orang Kristen sama Yahudi di Arab sana. Are treated as non-Arab, diperlakukan sebagai non-Arab dan diperbolehkan, diizinkan untuk membayar jizya. Jadi sekalipun dia orang Arab tetapi dia itu Yahudi atau Kristen agamanya, maka diperlakukan seperti non Arab. Jadi kayak orang dari daerah lain. Jadi intinya kalau bagi orang Islam, kalau kamu Kristen atau Yahudi, kamu punya 3 pilihan. Masuk Islam, kalau enggak mau masuk Islam bayar jizya, kalau enggak mau baru kamu mati, dibunuh artinya. Tapi kalau selain Yahudi atau Kristen, cuma ada 2 pilihan untuk membayar jizya, ini enggak ada. Model-modelnya kayak gitu menurut catatan ini. Dari beberapa catatan yang sudah kita bahas kan, model-modelnya memang begitu. Bani Taglab ini, Bani Taglab atau apa ya? Takhlab. Yang sedekahnya itu digandakan, maksudnya jizyahnya itu digandakan jumlahnya, karena dia tidak punya tanah atau apa gitu mungkin, jadi sebagai ganti karaj. Jadi wajib, sebetulnya karaj itu wajib. Jadi jizyahnya didobelkan, misalnya 100.000 jadi 200.000, entah kayak apa ceritanya itu. Divide from a dinar from every pubescent person in the Yemen. Memungut 1 dinar dari setiap orang yang sudah akil balik, sudah puber di Yaman, tempat asalnya Anies Baswedan. Itu kurang lebih harganya seharga kain.
its equivalent in clothes dulu. Kita pindah ke bawah aja biar enggak terlalu panjang. In the case of non-Arab, Jews or Christian, polytheists, idolaters, fire worshipper, penyembah api, atau apa gitu, penyembah api. The poll tax is to be levied on the males. Di dalam kasus-kasus orang non-Arab itu yaitu orang ya Yahudi, Kristen, Yahudi atau Kristen, politeis, penyembah berhala. Mana lagi? Muhammad pun awalnya penyembah berhala kok dia. Penyembah api, mana lagi tuh? Pengendali api mungkin. Avatar. Jizya harus jizya hanya diterapkan atau dipungut dari laki-laki saja, bukan perempuan. In the case of Arab and non-Arab renegades, dalam kasus pemberontak ini dalam kasus pemberontak Arab dan non-Arab, they are to be treated as Arab idolaters. Idolaters, they have no choice. They have the choice between conversion or death, and they are not liable to the poll tax. Jadi pemberontak Arab orang-orang Arab yang pemberontak Arab dan non-Arab maksudnya Arab dan non-Arab pemberontak, mereka itu diperlakukan sebagai seperti lah ya, seperti orang Arab kafir, Arab idolaters, seperti orang Arab kafir, penyembah berhala. Mereka tidak mempunyai pilihan mereka mempunyai pilihan masuk Islam atau mati, dan tidak memiliki pilihan atau tidak layak untuk dipungut pajak nyawa. Not liable to the poll tax. Tidak ada tidak cocok lah ya, tidak cocok atau tidak layak untuk menerima pajak dari mereka. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana Islam bisa masuk ke Mesir. Mesir, ini pengantar saya sedikit, bukan nanti nggak terlalu lama ini. Saya sedikit aja. Mesir, dan kalau sebelumnya di sini tadi Syria. Di sini kan tadi sudah ada disebutkan bahwa Umar bin Al-Khattab replies to the Muslim who demand the sharing about the lands Irak dan Syria. Di sini mengatakan bahwa wilayah-wilayah yang sudah mereka taklukkan, Syria atau Palestina, Mesopotamia, Kufah, Basra, Mesir. Jadi Mesir itu adalah wilayah taklukan Islam, bukan wilayah dakwah Islam. Jadi Islam masuk ke Mesir itu bukan dengan jalan yang sopan, katakanlah begitu. Bukan jalan yang sopan. Islam masuk ke sana tuh dengan cara kekerasan militer, perang. Mereka dijajah di sana. Kemudian di sini ini ada beberapa paragraf yang saya lompati. Ada Hitland and Courage Land, not that important to discuss. Who's that? The ransom imposed upon them is not to consist either of gold or silver or wares, but is only action. Jadi untuk tebusan tawanan, maksudnya untuk membayar tebusan tawanan itu bukan bukan emas atau perak atau barang berharga lainnya, tetapi
eh, orang ganti orang, orang ganti orang. Jadi manusia ini atau budak atau apalah namanya tukar sama orang lain, tukaran kita. Jadi aku tidak memiliki budak, karena orang itu dijadikan kan tawanan itu manusia itu kan dijadikan budak. Saya tidak mau, tidak punya budak, pokoknya saya orang tukar orang, itu aja. Kalau yang di atas nih tadi ini tentang concerning the custom and the appearance of the tributaries. Ini masih kurang lebih isinya tuh kurang lebih kayak di apa namanya Takta Umar itu, masih ya 11-12 saja. Ini kemudian kita pindah ke sini. Keputusan decision concerning the prisoners is in the hands of the imam. Keputusan tentang tahanan ini. Keputusan tentang tahanan itu berada di tangan imam atau sultan. Sama aja. Sesuai dengan apapun yang dia rasa lebih menguntungkan Islam dan kaum muslim. Jadi kalau itu dianggap menguntungkan, ya itulah keputusan yang diambil, kurang lebihnya begitu. Dia dapat dia dapat mengeksekusi, artinya membunuh, bantai aja, sembelih aja enggak apa-apa, atau ditukar dengan tahanan muslim. Ya gitu. Jadi tawanan hasil perang itu bisa, kalau mau dibunuh ya bunuh, kalau kita mau tukar aja dengan manusia lain, dengan budak lain atau apa lagi itu bisa kayak gitu. Karena kalau apa namanya lihat di jihad perbudakan video saya sebelumnya itu ada juga, memang kelakuannya Islam itu perdagangan manusia, human trafficking. Islam itu mempromosikan human trafficking, perdagangan budak. Whenever Muslim besiege on enemy stronghold, establish a treaty with besieged soldiers or to be executed in their women. Ini bisa juga yang di paragraf ini. Setiap kali kaum muslim menyerang benteng musuh, buatlah perjanjian dengan orang-orang yang dikepung yang setuju untuk menyerah kepada kondisi tertentu yang akan diputuskan oleh seorang utusan, decided by a delegate, utusan perwakilan, dan pria ini memutuskan bahwa tentara mereka akan dieksekusi. Maksudnya delegate ini ya komandan perangnya lah ya. Makanya di sini dibilang besiege enemy stronghold. Artinya datang ke situ kan pasukan perang kan, bukan orang datang bertamu. Makanya tadi saya bilang di sini delegate ini komandan pasukan itu. This man decides that their soldiers are to be executed. Soldiers yang to be executed ini tentara yang melindungi benteng yang diserang itu tadi. Menurut tentaranya itu pada dibantai, soldiers are to be executed, and their women and children taken prisoners. Perempuan dan anak-anak ditawan. Jangan tawanan, ditawan lah ya. Ditawan. Dan keputusan ini sah atau halal. This was the decisions of Sa'ad bin Mu'ad in connection with Bani Quraiza, Jewish tribe of Arabia. Ini adalah keputusan Sa'ad bin Mu'ad dalam hubungannya dengan Bani Quraiza, suku Yahudi di Arabia. Namanya Quraiza. Apa itu? Dari ciri khas Yahudi sama sekali. Aneh-aneh aja.
The decision made by the arbitrator, if not if it does not specify the killing of the enemy fighters and the enslavement of their women and children, but establish a poll tax would also be lawful if it stipulated that the vanquished were to be invited to embrace Islam. They would be valid if they would there become Muslim and free men. Keputusan yang dibuat oleh arbiter yang dipilih, arbiter itu tadi ya ini tadi, delegate itu tadi. Jika tidak menentukan pembunuhan, artinya kalau tidak mengambil keputusan yang pertama yang dibuat di sini tadi, kalau tidak mengambil keputusan untuk membunuh para prajurit dan mengambil tawanan dari perempuan anak-anak itu tadi, maka si komandan perangnya ini akan menetapkan pajak nyawa, jizyah juga akan sah. Jika ditetapkan bahwa yang kalah diundang untuk memeluk Islam, itu juga sah. Jadi bisa ditetapkan untuk kalian bayar pajak nyawa, bayar jizyah, atau juga siapa yang mau masuk Islam bisa juga, karena kalau sudah mereka mau masuk Islam, mereka tidak akan diperbudak, tidak akan harus bayar jizyah. Dan sekalipun bayar jizyah itu belum tentu mereka jadi orang yang hidupnya aman 100% dari Islam. Execution of the fighting men and the enslavement of their women and children is better for Islam and its followers. Sorry, saya baca dari atas saja dulu ya. Terserah imam, it is up to the imam, terserah imam untuk memutuskan perlakuan apa yang akan diberikan kepada mereka, dan dia akan memilih apa yang lebih baik dalam untuk agama dan untuk Islam. Kayaknya Islam yang kedua nih, yang Islam yang sebelah sini kayaknya untuk secara komunitas manusianya yang nakal-karuan itu. Jika dia menganggap bahwa eksekusi para pejuang laki-laki dan eksekusi para pejuang laki-laki dan perbudakan para perempuan, wanita, dan anak-anak mereka lebih baik bagi Islam dan para pengikutnya, maka dia akan bertindak demikian. Kalau dipandang baik untuk kita bantai aja para laki-laki dan kita ambil aja perempuan dan anak-anaknya ini, maka ya gitulah. Supaya mereka banyak nambah budak seks lagi, jadi mereka bisa dapat tempat pabrik anak nambah-nambah kan, lumayan. Makanya Islam jadi jumlahnya banyak karena mereka ngambil perempuan untuk mereka setubuhi nakal-karuan, bunting. Jadi kami tambah banyak impose courage upon them, and that it is preferable in order to increase the fa'i. Lebih jika if he feels that it would be more advantageous to impose the courage, jika dia merasa bahwa lebih menguntungkan untuk memaksakan courage, pajak bumi dan bangunan, pajak tanah kepada mereka, dan bahwa ini lebih baik untuk meningkatkan fa'i, pendapatan yang meningkatkan sumber daya kaum muslim melawan mereka dan orang-orang musyrik lainnya, maka dia harus melakukannya. Jadi fa'i yang bagi orang Islam itu untuk menambah perbendaharaan atau untuk meningkatkan perekonomian mereka bagi orang-orang Islam, which enhance the resources of the Muslim against them and other polytheists. Then he adopted the measure toward them. Jadi istilahnya jadi intinya fa'i yang mereka peroleh itu nanti akan mereka gunakan untuk menambah perekonomian
untuk menambah-nambah senjata atau apalah gitu. Jadi mereka untuk dapat dana besar lagi untuk perang lagi, menjarah lagi. Jadi intinya gitu. Against them and other politicians, then is adopt this measure toward them is correct. Fight those until they pay the tribute out of hand and have been humbled. Quran surah 9 ayat 29. Perangilah orang-orang itu sampai mereka membayar upeti, tribute, dan direndahkan. Membayar upeti dengan tangan mereka dan direndahkan. Ini yang direndahkan nih orang-orang yang menaklukkan Islam itu. Humbled, ditundukkan. Itulah dasarnya mereka suka perang Hamas ini baru menetapkan pajak pungutan yang tidak jelas-jelas itu. Dasarnya Al-Quran. Jadi kalau ngelihat kayak ISIS, teroris itu nyerang, terus mereka kayak di Afrika itu ada Boko Haram, mereka menyerang, dasarnya Al-Quran. Jangan bilang itu mereka itu bukan Islam. Dari mana? Tanya aja sama mereka dasarnya apa. Oke, mungkin itu aja dulu. Ini sudah hampir 1 jam 51 menit. Saya akhiri aja dulu, nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Nanti yang bahasan kita berikutnya itu masuk ke yang nomor 12, Syiar dari Saibani. Ini sudah terlalu panjang videonya, jadi saya sudahi aja dulu. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa terus belajar sejarah khususnya. Ini karena saya penekanannya ke sejarah. Saya akhiri, selamat malam.